warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama, saya ingin mengenalkan diri saya dahulu. Nama saya Uswatun Hasana dengan NIM 18622201312. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Perubahan Harga Saham PT Telekomunikasi Indonesia yang studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pertama adalah latar belakang masalah. Tentunya seorang investor yang akan berinvestasi memiliki beberapa pertimbangan dalam menilai suatu perusahaan yang akan dibeli sahamnya agar investasi yang ditanamkan membuahkan hasil yang layak. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sih pengaruh variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap perubahan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham pada PT Telkom yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pertama, saya akan menjelaskan saham itu. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Harga saham beberapa tahun belakangan ini mengalami naik turunnya harga. Naik turunnya harga diakibatkan karena faktor makroekonomi yaitu inflasi dan suku bunga yang sering mengalami fluktuasi. Hal ini yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri. Di situ ada indeks harga saham PT Telkom pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sana dapat dilihat bahwa harga saham PT Telkom mengalami naik turunnya pada penutupan harga saham. Harga suatu saham ini ditentukan menurut hukum permintaan dan penawaran, kekuatan tawar-menawar. Semakin banyak orang yang membeli saham, maka harga saham tersebut cenderung naik. Sebaliknya, semakin banyak orang yang menjual saham, maka harga saham tersebut cenderung turun. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap perubahan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap perubahan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap perubahan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana sih pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah baik secara simultan terhadap perubahan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia. Yang selanjutnya ada grand teori. Saya di sini menggunakan signalling teori. Teori signalling atau teori sinyal ini didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal ini berkaitan dengan asimetri informasi atau tidak samanya informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan yang lain. Brickman dan Houston menyatakan bahwa isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang atau melihat suatu prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada inflasi atau X1, suku bunga X2, dan nilai tukar rupiah X3 terhadap indeks harga saham atau Y. Keterangannya itu yang garis lurus itu hubungan secara parsial, sedangkan garis putus-putus itu hubungan secara simultan. Kerangka yang di atas menggambarkan pengaruh antara variabel independen atau variabel Y dengan variabel dependen, yaitu pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham PT Telekomunikasi Indonesia.
Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal di mana terdapat variabel bebas dan terikat. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Variabel penelitian itu ada variabel dependen atau variabel Y dan variabel independen atau variabel X. Variabel dependen atau variabel Y ini adalah tipe variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah harga saham pada saat penutupan akhir tahun. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ada variabel harga saham, merupakan harga saham penutupan yang berlaku pada periode penelitian dan diukur satuan rupiah serta diberi simbol Y. Yang selanjutnya ada variabel independen atau variabel X. Variabel independen atau variabel X atau biasa disebut variabel bebas ini merupakan variabel yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel ini tidak mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel independennya ada inflasi atau X1. Inflasi ini merupakan suatu tingkat inflasi yang terjadi pada penutupan tahun. Data inflasi merupakan data dari BPS atau dari Bank Indonesia. Yang kedua ada suku bunga atau X2. Tingkat suku bunga merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Yang ketiga ada nilai tukar rupiah atau X3. Nilai tukar rupiah ini menunjukkan nilai dari mata uang dolar AS yang ditransaksikan dengan mata uang rupiah. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx dan situs resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id serta dari sumber-sumber lain yang dipandang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data tahunan runtut waktu untuk semua variabel yang digunakan dalam metode penelitian. Untuk metode analisis data ini ada analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif ini merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai-nilai rata atau mean, maksimum, dan minimum. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai analisis statistik deskriptif dilakukan untuk data yang telah normal. Data perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian perusahaan dengan periode waktu penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Estimasi regresi data panel. Metode yang digunakan ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan dan menggunakan teknik analisis data regresi data panel. Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengolah, membahas sampel yang sudah diperoleh, dan menilai hipotesis yang diduga. Dalam data panel, untuk pemilihan model yang terbaik dilakukan tahap analisis dengan cara melakukan estimasi model. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, yang ketiga ada random effect model. Yang ketiga ada teknik pemilihan model uji regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect model lebih baik dari common effect model dengan ketentuan jika probabilitas lebih kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya model regresi yang kita gunakan adalah fixed effect model. Yang kedua ada common effect model. Itu uji Hausman ini dilakukan dalam pengujian data panel dengan cara memilih fixed effect model atau random effect model dengan ketentuan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya model yang akan kita gunakan adalah model regresi random effect. Tetapi jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya model regresi yang kita pilih adalah regresi fixed effect model. Yang ketiga ada uji Langrenz multiplier. Uji ini setelah diperoleh dari
Nilai LM dihitung langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai LM dengan nilai chi-square tabel dengan derajat keabsahan sebanyak jumlah variabel independen dan alfa atau tingkat signifikan sebesar 5%. Yang keempat ada uji hipotesis. Uji hipotesis ada 3 juga, ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Yang kedua ada common effect model. Uji T ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel secara parsial terhadap variabel dependen atau indeks saham. Pengaruh secara parsial dapat diketahui dengan melihat dan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, serta nilai probabilitas dari masing-masing variabel. Untuk uji Lagrange multiplier ini, identifikasi koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.